para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh seluruh jamaah muslimin, muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pengiring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam makin niki kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pengiring untuk kita bersama-sama melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan tengiring nunas berdoa ya Allah, kita semua mendapatkan curahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diterima segala amal ibadah kebaikan kita oleh Allah, serta mudah-mudahan nanti pada waktunya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam Kamis yang sudah lewat, alhamdulillah kita sudah selesai tengiring untuk kita bersama-sama membahas yaitu arkanul Islam. Terakhir winiki yaitu wa hajjul baiti atau wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke bait yaitu rumah Allah maksudnya bagi siapa yang mampu untuk berjalan kepadanya. Selanjutnya sekarang yaitu faslun arkanul imani sittatun, yaitu tentang rukun iman yang jumlahnya niki ada 6. Nah, mana yang disebut dengan iman? Katanya iman itu huwa at-tasdiqu al-qalbiyyu yata'allaqu bi ma'na yatamassaku bidzalika. Iman yang 6 itu maksudnya iman bahasa kita nu percaya bahasa kasar. Percaya itu at-tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi itu ngenaan isi anget. Ndik na pengenaan isi uni doang ni. Biaran iman. Lamun cara bahasa sederhana percaya, yakin, ngenaan isi angen tiang pelinggih. Itulah iman. Maka iman ini adalah pekerjaan hati. Lamun Islam, syahadat, solat, puasa, haji, zakat, niki pegawaian awak, pegawaian sak nyata, sak nampak. Lamun iman niki adalah pegawaian anget. Jadi tiang pelinggih niki lamun tetu nyadu ndik napa si uni doa. Sekarang banyak yang mengatakan yakin, percaya, nyadu segala macam, ngenaan, tapi hanya dengan mulut dan akal. Lagu lamut searan ngenaan no isi angen. At-tasdiqul qalbiyyu, yaitu membenarkan dengan hati. Pembenaran yang melekat pada hati. Biaran angen ndik napa hati ha ti tahu nono kena. Ini hanya napiaran tempat. Katanya nanti dibahas masalah niat itu yang bersumber dari hati. Mbe kenen ate niki adalah sebuah rasa. Summiyal qalbu al-qalba. Hati dinamakan hati litaqallubihi fil umuri kulliha. Karena berbolak-balik dalam seluruh perkara. Jarin angan tani wan beli, wan baudi. Barak pelinggih kangen bijen. Wah santer sit kangen, wah kurangin dah. Arak sa kangen-kangen diri bija nanti.
ngonek-ngonek kangen-kangen nu gedak jarin karingan kelinggitan. Jadi itu sudah berubah. Maka lamun tiang pelinggih niki bahas masalah iman, berarti itu adalah masalah hati. Yang dimaksud dengan hati adalah bukan hati yang niki taunangan. Katanya Imam Nawawi Al-Jawi, ia teparan aran sanubari aran. Sonubari. Sonubari niki adalah pohon cemara. Iya aran sanubari. Sampun dasari apa bahasa itu pohon cemara? Cemara? Ndek kena cemara, cemara. Beremberuan pohon cemara anu le atas entau kocet bawa tok beli jadiin meneh pada segi telu. Cuma lamun angen anu lete ton muter sekecil ndek satajap lalu dari le tengah niki ye ton tamuan sekecil. Ye le dalam hati. Karena memang pohon cemara atau bentuk pohon cemara niki ye berbalik lete. Awal elek dada tengah dada deni sampai penutup sampai le niki le samping kiri. Sampai ye tok penutup naparan tajap nenu. Ye ampun dekene sanubari ad hati sanubari karena sanubari itu artinya pohon cemara. Dan hati kita itu bentuknya adalah seperti pohon cemara. T tahun belih, niki tahun kocek. Ya, berbalik ndik na pandang atas. Lagu T andang ya. Apa jari? Malah. Mulainya dari sini. Coba buka dada tanah mu serius untuk ya wahanu nun arang. Ya begitulah kira-kira kan. Lagu kan mau matiin lamun dia terbuka aja. Jadi dinamakan hati rasa. Bukan hati itu maksudnya. Tapi rasa yang kita rasakan dalam sebuah keimanan. Makanya disebut at-tasdiqul qalbi, yaitu pembenaran hati. Pembenaran hati. Rasa kena. Misal pelenggih dia. Yakin kaku dia dengan dia meni-meni. Keyakinan itulah yang namanya iman. Jadi apa maksudnya pembenaran hati? Yatamassaku bidzalika. Ia tot betegel lenu. Engkah betegel ilik pegawean, engkah betegel ilik sebab. Kita murni berpegang kepada yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nikinya. Nah adapun secara hukum syarak, artinya iman ini diambil dari bahasa agama, maksudnya adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan selapuk sak datang elik Nabi. Jari jamaah kelapuk segala sesuatu yang kita yakini ini semuanya datangnya itu dari Nabi tentang agama. Tentang Allah, Rasul, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kitab-kitab. Begitu juga kadar Allah. Tentang hari kiamat sakit elek datang tu. Nabi Muhammad doang sumber. Lemat tahu Al-Quran Nabi Muhammad. Lemat tahu Nabi sendikman Nabi Muhammad endah. Makanya di sini diambil kata iman dalam arti agama itu tekenaan nembe sak datang elek Nabi. Karena memang semuanya ini datangnya dari Nabi Muhammad. Ya ampun sering terbahas searan arti Muhammad isi dengan sak ngaji atas-atas ngonek-ngonek para diri dari Muhammad. Nah ini yang salah paham.
Mbe kena Muhammad, paran diri kena Muhammad, otak temim, dada tahak, tian temim, naen tetu jok tanggut jari dal. Muhammad, itu nih Muhammad tunin terus ngoreng-ngoreng kan. Nah ini masalah. Jadi seluruh tentang ilmu agama, baik yang nyata maupun yang tidak nyata ini, zohir maupun tidak, nampak maupun yang tidak nampak, semuanya itu datangnya dari Nabi Muhammad. Ilmu apapun arahan, ilik bawun dunia ini yang menyangkut tentang agama, itu datangnya dari Nabi Muhammad. Lamun ilmu filsafat sejak sebelum Nabi ada. Ilmu filsafat, bantan filsafat Yunani kan Aristoteles, Plato, napiaran Aleximandros, Aleximenes, arah zaman-zaman lain dengan zaman-zaman lain. Itu semua ahli filsafat, datangnya itu ya sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Masehi itu. Plato. Nah niki jam. Nah dari Aristoteles segala macam filsafat-filsafat ini dipelajari juga oleh orang Islam. Perajahi ini dah filsafat-filsafat yang pun dengan terkadang yang tidak membatasi diri dengan agama keliwatan filsafat. Keliwatan filsafat sembahyang ngendik jari. Kenapa? Karena sudah tidak membatasi diri dengan agama. Sampai Allah lalun filsafatan. Kan lu bingung. Allah lalun filsafatan, lalun pikiran. Nah niki, maka lamun tiang pelengge beragama Islam, ya harus terbatasi diri isi agama. Ia mundik bebas lalu mikir. Niki jam misal makin terbahas rukun iman. Iman kepada malaikat. Ndak coba-coba filsafatan malaikat aja. Beremberua nunin laun. Beremberua nu apa puruk gawe susah. Sampai malaikat pun dia tahu filsafatan itu, dia tahu ruwe. Beremberuan hakikat malaikat hanya Allah yang tahu dan malaikat itu sendiri. Makanya Nabi diperlihatkan bentuk malaikat oleh Allah dengan bentuk yang berbeda-beda. Oh, marklete, kemudian leman foto timuk sampai foto bahat. Antum marak kedit jarin. Kan menuni temikir itu. Kelete kan leman foto timuk sampai foto bahat. Berarti dong marak kedit bodoh kelete. Tapi itulah nampak bentuk yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Jin be aneh no beremberuan. Dakak menu rendahan si malaikat. Beremberuan jin niki. Darah dengan tahu ruwe. Karena makhluk-makhluk seperti itu di dalam ilmu tauhid itu disebutkan adalah makhluk musyakkal. Makhluk berubah no ampun tahu terseriuk. Berubah ampun tahu terseriuk. Nah ini. Maka perubahan itulah yang membuat dia bisa dilihat. Kalau bentuk aslinya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Aneh itu sembah Allah baik. Terserah berembeh dan pinak makhluk berembir-emberuan. Pokok Allah wasit sembah mututu wah. Itu ini terkadang si lu lalu urusan sampai bingung kan. Malaikat-malaikat si nurus. Arak ketuhan sikit. Apa gawean malaikat Jibril nani uni? Kan nungkah gimana wahyu. Dek tahu no ketuan betul apa ke perut gawe nu ni. Engkah ngarak wahyu ada ini uni. Nu apa perut gawe nu ni. Tiang jangan apapun perut gawe nu dek tahu unik kan. Nah niki terkadang kita terlalu mengurus urusan yang tidak perlu kita urus.
Sehingga ngone-ngone bingung dan lu sembahyang ibadah, kita berzikir. Yang penting kita disuruh percaya bahwa ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Duduk wah tu engkah. Bingung-bingung berberuan segala macam. Nah, bingung dia. Maka untuk apa kita membahas? Ya tujuannya orang untuk mendapatkan keyakinan, untuk mendapatkan iman itu sebenarnya. Tapi terkadang kita kelewatan untuk membahas hal. Nah, maka iman ini adalah haditsun nafsi, gejolak rasa yang ada di dalam hati. Jaran iman. Makin berembe isim beridap lagi sak makin niki sepit soalnya. Berembe sid beridap makin ara idap iman. Ndek mana ara? Terkadang kita hanya punya ucapan. Nah nih, itu enggak sih percaya Allahu Akbar, sembahyang 5 waktu, sembahyang, wah, ya tersuruh tuh nih, wah selesai. Dengan sholat ini Allah akan memberikan segala sesuatu, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya, wah mut sembahyang. Anikinya. Maka namanya iman itu adalah rasa saidah bisik tiang pelenggih tentang yang kita yakini, yang kita benarkan. Pertama, nah itu artinya iman. Ara 6 keluhin rukun iman niki arkanul imani sittatun. 6 tak wajib tiang pelenggih diyakini. Nah 6 niki dendek luih lalu peketuanan, bingung dalam. Pertama, antu'mina billah, yaitu nyadu percaya membenarkan tentang Allah, yakin kepada Allah. Apa anjat yakin? Nah, apa anjat yakini Allah niki? Kita yakini bahwa Allah itu seperti ditulis oleh para ulama-ulama, yaitu yang kita yakini, yaitu sifatnya yang 20. Namun lengkap itu wujud pertama. Wujud. Berarti Allah niki arah. Jadi yang kita yakini Allah Tuhan kita ini ada. Apa nara? Yang ada itu adalah wujud niki ya bun teparan terbagi si ulama teparan aran sifatun nafsiyatun, yaitu sifat zat. Maka wujud itu artinya ada. Yang ada itu adalah zat Allah. Engkah mikir terus tuh. Ndak pikiran dia minta sebut aran zat malik temikir. Beremberue apa puruk gawe betau taka. Dia tuah tersuruh pete nu. Jadi kita yakin bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Yakin bahwa Allah itu ada. Yang sifat 20 niki. Qidam. Terdahulu. Napi artin terdahulu. Jadi kata terdahulu niki, sebelum adanya segala sesuatu, Allah itu ada. Ampun mulai penembik narak segala sesuatu seni, yaitu setelah ada Allah. Baru dikatakan ada setelah adanya Allah. Saat adanya Allah ini, belum ada namanya ada. Ngerti niki? Bingung tak tuh berembin. Bingung deh. Jari ampun teparan penembik setelah ada yang ada dulu. Sendik manara Allah alam semesta bumi tidak ada.
muncullah Allah menjadi Tuhan kita. Nah, setelah adanya Allah, baru di sana ada kata ada. Ya ampun, Allah niki di luar akal manusia. Karena Allah ada sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, maka adanya Allah ini adalah bukan dinamakan permulaan, tidak. Tapi setelah adanya Allah lah baru ada namanya permulaan. Itu kodim. Makanya kodim itu, apa artinya kodim? Yaitu adamul awwaliyati liwujudi. Tidak ada awal adanya. Kembali, karena ada saat itu belum ada, saat Allah itu ada. Nah, agak kerasan tak mikir sekecil ini. Nah, ini agak pedesan sekali. Nah, ini ane lamun bingung pelengge nek tahu aja ku ni malik ku ni waktu tutuk bahasa ku ni. Angkat dendek coba-coba lalu pikiran Allah Taala nu. Jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Jadi yang kita ingat itu ya hanya sifatnya saja. Anu kan. Qadim niki apa yang terdahulu? Yang terdahulu adalah zat adanya itu. Qidam, baqo, kekal. Apa artinya kekal? Yaitu tidak ada pemutus adanya. Adamul inqidai liwujudi. Tidak ada pemutus adanya. Lamun itu kan. Nane antara malan mati terus. Rantai jaga. Selanjutnya mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Kenen berbeda kan si makhluk. Makanya orang ahli mantek mengatakan Allahu laisa bisyai'in. Allah itu tidak sesuatu, karena yang sesuatu itu adalah makhluk. Yani, ya ampunkah tahu terpikiran si manusia? Kenen mukhalafatuhu lil hawadis, beda kan cia makhluk. Apaan beda? Segala sesuatunya. Zatnya, sifatnya, namanya, dinara pada kan cia makhluk. Dinara tahun pada kan cia makhluk. Makanya disebut mukhalafatuhu lil hawadis. Dan sak pelenggih laun pacu entat oros tasbih. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun merisap cahaya toleh julut paran Allah Ta'ala. Dan ia cahaya aran anu. Jelas niki? Jadi kalau Allah ini bukan urusan kita. Allah lah yang mengurus kita. Arak dengar pacu zikir. La ilaha illallah. Tiba-tiba dengar suara. Apakah itu suara Tuhan? Tidak. Karena Allah itu suaranya adalah laisa bisautin wala harfin. Tidak bersuara, tidak berhuruf, dan tidak diam juga. Apa aran? Ndak tahu. Nia bisa tahu adun. Jelas niki? Dan salum pacu oros tasbih. Yo arak sa niki je tentu cerita niki jam. Yang bercerita ini yang melakukan yang kan pindah masjid tu dengan pacu taat, oros tasbih zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahun zikir wirid, tolek kubah masjid tu. Yo dengan dia mula pacu. Sampai jam sekik, jam 2, jadi pengurus masjid. Enggak perlu gawen, waruku, sujud, sembahyang, zikir. Kemudian tiba-tiba di dalam zikirnya, dia mendengar suara. Apa uni? Nani jak gawe wah apa sambil gawe? Ya unin suara ni. Dan itu tidak ada orang. Sekitar jam 2 malam. Jarin tu leman lepas tasbih. Kemudian bagaimana? Enggak pura gawe. Ngenem. Piara. Enam mai sabayak niki.
lalu ngaji leman jam balu malam sampai subuh ngaji la ilaha illallah sida jasi kuat dengan lagu arak sedak nuni bah ni apa kena nuni kan no ai sabeak no sedak nuni niki nia bercerita apa angka menti pura gawe yo nyek zikir no yo unik dengar suara unik jarin mu apa-apa milik gawe senonani unik jelas niki. Jadi mungkahan oros tasbih ruku sujud karena itu yang dia dengar. Maka suara yang kita dengar ini bukan suara Tuhan. Tapi suara siapa? Itu bisa saja adalah suara makhluk Allah yang lain. Seperti Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Berembi, apakah suara itu suara Tuhan? Bukan. Karena suara Tuhan itu laisa bisautin wala harfin, gerahna beruni jarin. Bisa saja meminjam makhluk atau napiaran, makhluk-makhluknya yang lain. Perantara. Kalau Allah secara langsung tidak. Aneh. Tidak salah dia dengar suara paran sadiri tetuk-tuk lalu kena. Kita wah dengar suara Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aneh. Jadi kalau Allah sudah tidak bisa dibahas. Oh, tuh wah engkah tanah yara, wah mau tutuk wah. Lamun coba bahas-bahas, tidak usah rumah sakit jiwa atau diri selalu kena ke. Oleng, selapu undik tegawe. Nah ini jadi masalah. Maka Allah disebut dan diingat sifatnya. Disebut namanya, diingat sifatnya. Nah niki kan. Mbe kena ingat sifat, sak baru niki. Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah mengetahui keadaan kita. Mendengar bahasa hati kita. Tidak kayak kenapa kadun berdengar muni laun malik. Dik tahu bain. Apa kayak kadun berdengar? Itu saya berdengar kadun kontrol kerja. Makanya Allah mendengar dengan zatnya, dengan pendengaran zat. Nah nih, maka jangan kita bahas Tuhan sebagai sebuah zat, karena itu akan membingungkan kita. Cukup sudah kita mencintai Allah, mengenal dengan mencintainya, menyebut namanya, mengingat sifatnya, merasakan cinta kita, merasakan adanya Allah. Itulah namanya muraqabah. Nah nih, dan sanggone-ngone paran diri jadi Tuhan lah, kelabu paran diri jadi Tuhan kan. Musayam sembah no. Aroya sembah diri nunin karingan kan arah-arah hantap lalu muni enggak ada. Nah nih. Maka kita ini selama melekat daging kita, kulit kita, semua kita menjadi hamba Allah. Nah niki jamaah. Adik desa. Ndak salaun pacu-pacu oros tasbih mungkah teno kena. Ane zikir, ruku, sujud, wah. Bayang. Nah, maka iman kepada Allah, meyakini adanya Allah, meyakini sifat-sifat wajib Allah, itulah namanya iman kepada Allah. Itu bahasa beliau di sini, yaitu bi an ta'taqida ala tafsili anna Allah ta'ala mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil hawadisi. Nah, itu katanya, yaitu meyakini tentang sifat-sifatnya Allah. Ndak manata selalu pengaji dulu lamun detman yakini sakne. Ndak sa sekedik-kedik paran diri tempuk padat tersiksa doang si Allah Ta'ala.
Dakak menu pengaji doang sampai langit. Paran diri tersiksa demen kurang rezeki segala macam. Nah, ini. Maka apa yang kita yakini secara terperinci katanya bahwa Allah itu ada terdahulu, bedakan je makhluk, qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri sendiri, ndik perlu bantuan. Arak nenun ndik perlu dengan bantuan. Begitu juga kita angkat nak pina malaikat no si Allah Ta'ala lu ndik bantu ni kan. Sin pina malaikat, sin suruh tukang catat, suruh tukang amuk segala macam, angkat ndik ni ngamuk pun dalu ampuro gawe amuk panjang dengan pina no tukang anu. Kerana anelah musolah mau lengek wah. Nah, jadi kenapa Allah menciptakan malaikat ini? Nanti iman kepada malaikat insyaallah akan dibahas. Nah, karena ini supaya ada yang perantara. Desa langsung termasuklah Nabi Muhammad sebagai wasitatul a'zam, perantara agung, perantara mulia kita ini menuju kepada Allah ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari jamaah yakin Allah jadi Tuhan, itulah namanya rukun iman yang pertama. Lamun tuah yakini ini, nanti kita akan sampai kepada yang namanya ihsan. Ihsan ini disebut adalah muraqabah atau tingkatan tertinggi di dalam pencapaian perjalanan manusia. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun tuah nyembah Allah seakan-akan, bukan kita melihat ini, merasakan tentang melihat Allah. Lamun ndek bau fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena nanti lamun tuah yakin jok Allah niki, kita akan merasakan bahwa Allah melihat kita. Arak wah sampai tu ni, arak sa sampai wah beridap keserminan ni si Allah. Dek mana ni ilmu doang itu seatas-atas lalu. Tapi kita merasakan dilihat oleh Allah saja belum. Enggak nengkah yakin bahwa Allah no arak. Nah ni. Nah sifat 20 itulah yang menjadi pegangan kita untuk meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Saya ibadat Allah yang memberitahu. Siapa yang memberitahu nama yang kita sembah ini namanya Allah? Allah melalui Rasulullah. Makanya dikatakan yaitu at-tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua yang datang dari Nabi. Ya doang lintulak tu Nabi Muhammad. Kembin ampun tahu sasit sembah ni Allah haran Rasulullah. Sehingga orang-orang dulu lamun sembah Allah nu seperti di Taurat, Injil, Zabur, ndek naran Allah tu. Apa terjagara? Apa ke unin le Zabur nu? Ndek kena Allah. Taurat juga tidak mengatakan Allah. Maka Allah yang kita sembah ini adalah namanya Allah. Dari mana kita tahu? Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Al-Qur'an. Nggih. Ndak sateketuan si batur laun. Saya sim sembah Allah. Ibadah mah sim sembah dia Allah ada. Ini apa ini mah berjawab? Ya Allah badak sendiri. Perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui Al-Qur'an, hadis dan yang lain. Nggih. Niki yang kat dulu rukun iman yang pertama yaitu percaya kepada Allah. Wah tahu niki ndak tak percaya jok Allah. Kita percaya tentang adanya, tentang sifat 20. Itulah tafsir perinciannya katanya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bandari. Ya. Arab biasa Arab berketua. Namun dia Arab berdoa mah wa isa wah ni.
Wah ya paham dong bab Allah batur teja. Hah? Lemah. Nggih. Aneh hampu aneh. Bareh dulu. Niki pokok mic niki. Nggih. 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 Pertama, ya wah niki dulu. Nggih, dua sang denaraga Malik ya. Pertama, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang alim lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Karena ibadahnya orang alim dia tidur masalah. Dengan tedem dengan alim no ya zikir agenun. Ya ingat Allah dengan. Ya mun bagus. Jadi maksud menijab. Artinya orang bodoh mbita nak ibadah dengan dia tahu ibadah. Tidurnya orang alim lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Berbeda ibadah dengan bodoh hendak. Itu tentu kalimat dia. Berbeda sembahyang dengan bodoh. Kan ditahun. Jadi ibadah dalam arti memahami cara ibadah. Lamun pelenggih jangan bodoh pelenggih. Tahu sih sembah tahu cara tangkati merukuk sujud. Angkat bermain dan ibadah dengan bodoh dia no. Berarti lamun tahu ya bodoh atau enggak? Andin. Jadi lamun tahu ruku sujud pelenggih niki. Lamun dua tahu ruku sujud bodoh atau enggak? Enggak, senang. Jadi tidurnya orang alim lebih bagus daripada ibadahnya, jauh lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Berminta ibadah dengan bodoh, nun tahu ibadah hendak. Jadi kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Karena kita tahu cara beribadah. Berarti kan dia itu bodoh. Mau jelasan mulai sekecil ya kan di batur nyampe anu kan. Jadi tidak mungkinlah orang bodoh beribadah. Kembali orang tidak bisa ibadah juga. Jadi nu pelenggih nu ndek bodoh, cuma paran diri de bodoh. Wajar nu ye tawaduk darahan. Lamun pa taur angkat timur rukuk sujud bodoh ta ndek? Ndek de kan. Mu tahu cara rukuk sujud. Nah ini ndek ka balik peketuana meni. Tapi bagaimana artinya orang bodoh beribadah? Sang mungkin setengah idiot agak kena nenu jaga. Nanti ibadah mungkin dia main-main atau apa segala macam. Tapi orang tidur dia berdoa kepada Allah, berzikir, dia mengingat Allah. Sendik man tenduk, mun tenduk kan itu menjadi ibadah juga. Jadi mana namanya orang bodoh?
Pertama mungkin dalam arti kalimat itu yang lebih dalam lah. Dalam arti bahwa dengan niki tidak tahu siapa yang dia sembah. Anik. Kan memang ada hadisnya nih. Rasa dembani terganggu dengan sah. Ada juga cerita di dalam kitab Al-Fatawa Syekh Ismail Usman Zain bercerita tentang orang yang ahli ibadah dengan orang yang alim. Cerita setan membentuk dirinya menjadi menjadi manusia, berontok jok dengan ahli ibadah. Demen berontok. Assalamualaikum. Tahun bersalam setan. Tak parang setan dia tahu bersalam. Memang setan itu kan ahli ibadahmu. Waalaikumsalam. Apunin berketuan setan. Kuasa nanti Allah Ta'ala tamak unta jok luang jauh ni. Apunin dengan sahli ibadah undin mungkin dia unin. Dia unin dengan ahli ibadah. Kemudian lalu jok dengan alim. Alim dia kan sembahyang, ni kan kembeh jaga berontok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ni berketuan setan kuasa nanti Allah Taala tamak unta jok luang jauh. Jok an kembeh dek kuasa unin. An pebelik be luang jauh menu mun sosok unta nu unin. Atau unta nu sin pinak jari marah benang. Jadi di sini maksudnya ibadah orang bodoh, lamu secara cerita baru no, dia lupa tentang Tuhannya, kekuasaan Allah, lupa tentang Allah di dalam ibadahnya, dan sademin Allahu Akbar, lain-lain diisi pikiran. Tapi bukan artinya tidak bagus ibadah. Dendek paran ibadah dengan bodoh nun dia bagus. Ya bagus. Ayengkah ilmu dengan bagus na tonde. Ya bagus nun sama dirinya sendiri. Tapi kira-kira kalau kita ambil dari cerita itu, yaitu dia lupa tentang kekuasaan Allah di dalam ibadahnya. Kemudian orang tidur, dia tahu bahwa Allah itu maha kuasa, membuat dirinya tidur, membuat dirinya beristirahat. Tapi bukan berarti ibadah tidak punya arti. Timak dengan bodoh beribadah, berarti natonde. Berarti untung saja dia mau beribadah kepada Allah, sekalipun nanti tahu legu kan. Rukuk sujud. Karena sampai sanalah ilmunya. Sebenarnya kalimat ini dipergunakan agar kita semua ini terus belajar maksudnya. Jangan sampai kita merendahkan orang yang beribadah. Tidak boleh. Orang beribadah kepada Allah. Tapi maksudnya agar kita terus mengaji, belajar, mempelajari apa yang belum kita bisa. Wabil khusus yaitu tentang kekuasaan Allah. Jelas niki? Nah, artinya kekuasaan itulah yang kalau diambil dari cerita. Kemudian istilah rumah masjid itu adalah rumahnya Allah. Jadi kenapa dikatakan rumah Allah? Adik ensak manusia di minuh tama jok masjid nu Allah doang ingat. Kanggo tersebut ya memang. Baitullah ini disebut. Makkah saja dinamakan Baitullah, rumah Allah. Jadi bukan berarti di sini rumahnya Allah, kemudian di luar masjid ini tidak ada Tuhan. Aro kanggot tindek bacu ni masih juga Allah Taala masih toleh masjid nunin kan itu balik nunin. Nah, bukan berarti kita harus berpikir seperti itu. Ndak saya unin mikir. Ya bolehlah rumah ibadah, rumahnya Allah itu ada di dalam kalimat-kalimat para ulama-ulama.
Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih baik antara rumah ibadah dengan rumahnya Allah. Bahkan Ka'bah pun disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Lagu dendek lain tak mikir lah. Demen leluah masjid dan si serorun duduk banu. Kembin Allah masih lebale nunin dek dan. Nah, neja tinggi lalu filsafat naran nu. Kan katanya dimanapun engkau berada, di sana ada Allah. Dalam surat Al-Kahfi kan. Ndek bukan dua kecuali ketiganya itu adalah Allah. Ndek bukan telu kecuali keempatnya itu adalah Allah. Jadi dimanapun kita berada, Allah mengetahui kita. Ndek seakan rumah Allah, maksudnya di sini ada zat Allah juga enggak. Enggak pikiran saja. Karena Allah berada di luar dan di dalam waktu. Ya munkah tahu pikiran. Jelas niki? Boleh-boleh saja lah. Tutup niki? Tutup? Oh, pega atas selalu pembahasan ya gini ya? Hah? Enggak, itu hanya pendapat para ulama. Cerita saja. Cerita-cerita saja. Apakah itu sahih oleh orang-orang yang belajar ilmu-ilmu hakikat maupun thariqah? Ya, yesin kaji-kaji terkadang. Ada juga di dalam kitab niki juga disebutkan bahwa di tiang ars, karena beduin tekan jarin ars nu kan. Nah, itu tertulis kalimat bismillah, begitu juga tertulis syahadat, dua kalimat syahadat. Ya, itu bukan hadis sahihnya, tapi sebagai penjelasan tentang sebuah kemuliaan saja. Nah, niki. Artinya kita terkadang ya marak baru niki. Terkadang memang banyak hadis dhaif, bahkan hadis-hadis maudhu ini dipakai oleh orang untuk membahas tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Banyak. Kalau ia sina pacu jak ibadah nek jadi masalah. Pokoknya dendek sembayang no baik demin atas selalu pengeraos. Nah, benar kan? Jadi, tapi kalau sampai kita lupa ibadah karena pembahasan terlalu tinggi, ya anengkah wa perajahi wajar apa? Kewajiban kita tinggalkan. Tutup niki. Nggih, berdoa. Ama tutup anu nin, ya begak penang sekecet lamun iman ni ya, soal bukan tataran otak.
Pertama yang diuji itu adalah keimanan kita. Karena sabar, tawakal itu adalah bagian daripada keimanan itu. Yang pada dasarnya kalau kita yakin kepada Allah yang mengatur segala sesuatu, pasti dengan jari dengan sabar. Lamun tua sabar pun datang dengan nginin tolong kan dek silih. Berarti wah lolos wah daparan keimanan itu wah. Misal makin pelengge maut musibah. Jadi yang diuji itu apa? Keimanan kita yang diuji. Kita yakin tak bahwa Allah yang membuat misal gempa, ruk balik, sida balik isi gempa. Hai to tak sili to. Lamun narak penyebab sili le batur kan. Tapi saat seperti itu terkadang kita diuji juga oleh manusia. Uji tisi manusia. Kemudian kita marah kepada manusia tersebut. Kita lupa bahwa orang itu bisa saja dibuat oleh Allah seperti itu untuk menguji kita. Jadi keimanan kita itulah yang diuji. Tidak misalnya raos sabar, pas na susah mun dengan ngining tolong nu batik jauhan batu dem toaran aku susah ke apa enak. Dah kak menu ketinggi ilmu deh. Nah inilah kita. Jadi yang kurang itu adalah keimanan kita kepada Allah tentang apa? Tentang kekuasaan dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu ini pada kita. Nah nih. Jadi semua itu adalah ujian keimanan. Dan sabar itu adalah bagian daripada hal itu. Kalau kita yakin bahwa Allah yang membuat seperti ini sebagai pengujian terhadap keyakinan kekuasaan Allah kepada kita, maka kita akan menerima itu. Diterima. Lagu lamun itu sendiri indet yakin ni side ipin pegawaian tentu jani ipin pegawaian. Tapi Allah lah yang menggerakkan itu menjadi ujian untuk kita. Menuntak tampas ya Nabi Muhammad. Bagaimana susahnya hidup Nabi Muhammad itu. Sejauhan mirok istilah niki daging sak bedui kuah apa bahasa itu? Ai nah. Nah bebalong lah cari itu. Arak sejembung bebalong. Mu sak berderet ini sahabat Nabi mu dengan miskin doang berderet ini sandewah berkelur. Ya Allah. Tapi Nabi luar biasa. Nabi belum makan. Beliau dahului sahabat-sahabat. Sampailah kepada Nabi. Andai nak enam si Nabi. Bis apa-apa dia. Wah sedina Abu Hurairah. Wah beberapa kan elor. Wah. Amelet lalu. Borong. Temang muni kan. Dengan berderet lapah doang kan. Tapi hanya satu mangkok. Tapi luar biasa Rasulullah. Tidak pernah mendahulukan dirinya dalam keadaan seperti itu pun masih memperhatikan sahabat-sahabat. Lamun itu aja. Nah, itu no selesaian dulu bareh pikiran batur runin. Itu soyang dulu kan. Aneh. Bareh pikiran lain nunin. Jadi Nabi itu luar biasa. Dalam keadaan lapar. Dibawakan apa bebalung sop lah menu yang ada air niki begilir enem pas sampai Nabi Abu Hurairah dengan tusuhan Nabi terus gak mandet mau waunin Abu Hurairah beliau kasih Abu Hurairah Nabi sendiri belum mau sebelum sahabat-sahabat lamun itu ya tak ada baru Demit mau ujian dengan datang doang memelit betan kandik karingan kan. Lah dakak meno pengeraos mubih manusia seririk. Situ ilmu. Pas uji kena meno la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Nah niki jamaah nggih. Ya Allah, tapi begitulah. Makanya itu tadi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketun tendek jadi dengan bagus, coba ukur-ukur diri, aroh-aroh kerapuk Nabi doang dia tak dahit. Ambil tahu kita di mana kita ni lamun pacu lalu dendek be sombong hi pacu lalu ti waluan pacuan di situ. Lamun pacu ane ngetengat waluan pacu si pelenggih tu. Nah ni kinda salam makan pacu mesak paling pacu hidup seganteng badan ni unin kena diri itu doang isin masjid seni unin. Loe dengan nak macul masjid tenda. Nah niki angin. Maka jangan kita sombong terhadap perbuatan ibadah kita. Justru kita mensyukuri kita diberikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. To bawa serius. Loe dengan samolah-molah deman tebing sembayang kan? Loe dengan samolah deman tebing ngaji. Dam sa bareh pelonggoh demet sogol ngaji pun ngekah belampak tu lelangan. Awas penduduk surga ni liwat baru bukan ngaji ni la ilaha illallah ndak ke menun jangan. Ndak kena menun dek tekanggo syukur kita semua diberikan oleh Allah untuk hadir ngaji. Ya mudah-mudahan kita berdoalah ibadah kita ini, pengajian kita semua diberikan keselamatan, mudah-mudahan diterima semua sebagai amal ibadah kita di sisinya nggih. Mari kita berdoa Malik bareh Malik ketua nggih borong no sembayang yari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.